Halo Nisa. Halo. Iya, akhirnya ketemu juga ya. Terakhir di Jakarta kayaknya. Iya, iya benar-benar. Heeh. Terakhir di Jakarta. Nisa ini kan desainer ya. Iya, Heeh. iya, iya gitu. Iya, desainer apa sih Nisa? Tapis atau apa sih? Kebun. Kebung ya. Iya, kebun itu dari pesisir ya, dia asalnya. Heeh. Apa itu dia tapis apa bukan ya? Bukan. Dia pajangan kalau dulu itu dipakainya buat adat ya. Buat tapi itu namanya pajangan buat dinding gitu. Terus eh, kan ngelihatnya itu kan unik gitu ya, warnanya warna cerah-cerah semua gitu. Kenapa nggak dijadiin baju? Jadi baju. Awalnya gitu. Iya. Nah Nisa ini udah jadi desainer dari usia berapa? Dari umur 14 tahun udah. 14 tahun, masih kecil banget ya udah jadi desainer. Gue 14 tahun masih main Nisa. Iya. Dari SMP itu. Iya SMP ya. Nah Nisa kenapa sih kok tertarik mau jadi desainer? Apa melihat mama yang juga seorang desainer? Berawalnya sih iya sih dari mama juga kan. Mama kan emang udah di bagian fashion ya. Terus mama tuh suka gambar-gambar gitu, dan emang dulu juga aku pernah belajar gambar gitu kan. Terus kok kayaknya menarik ya ngeliat mama gambar-gambar. Ya udah akhirnya nyoba-nyoba gambar. Terus dilihat sama mama, tadi aku diam-diam aja itu gambar-gambar bajunya. Terus dia sama mama, ini mau nggak dijadiin baju aja kan? Oh gitu, ya udah gitu. Padahal pertamanya malu-malu gitu aja sih, kayak ya nggak nyangka juga. Namanya juga anak-anak kecil gitu kan, iseng-iseng aja gambar-gambar gitu. Gambar apa gitu? Gambar-gambar apa ya, kayak yang dulu kan zaman-zamannya anime gitu kan. Hmm. Terus buatlah kayak ya kepalanya masih gede gitu. Ya anime kan gitu kan. Terus yaudah iseng-iseng bikin bajunya gitu. Terus dilihat mama, awalnya halu sih karena ya Lihat mama gitu ya. Itu gambar itu waktu itu masa gambar baju bukan ya? Bukan ya? baju. Iya baju. Pertamanya awal-awalnya sih enggak sih, kayak gambar-gambar rambut dulu gitu. Terus belakang-belakangnya pas udah yang belakang-belakang baru bikin-bikin baju iseng-iseng gitu, ngeliat-liat dari internet gitu kan. Masih kecil gitu kan. Terus ngeliat coba-coba gitu. Nah itu apa? Waktu itu pas mama bilang saya mau dijadiin baju nggak gitu, langsung bilang iya gitu ya. Enggak sih sebenarnya, mama yang benar gitu. Soalnya kan masih nggak kelihatan kan bentuk bajunya tuh, masih abstrak gitu kan. Apa yang iya bisa direalisasikan gitu kan. Terus ya udah bisa kok, ini bisa. Ya udah akhirnya waktu itu pertama kali dimunculinnya di Lampung Fashion Week yang 2015 ya, 2015. Iya. Nah itu pas mama nawarin kan langsung mau gitu ya. Tapi waktu itu Nisa belajar desain lagi nggak gitu? Awal-awalnya sih enggak, waktu belajar desain yang bener-bener desain itu dari yang waktu masuk SMK. Karena kan emang udah ada pelajarannya kan. Di situ baru pertama belajar gambar desain itu sebenarnya kayak gini ya sebenarnya gitu loh. Enggak yang sebenarnya yang selalu aku gambar gitu. Sebenarnya baru bisa gambar beneran gambar itu ya waktu SMK itu sih. Iya. Waktu umur 14 tahun itu kan tahun 2015. 2015 itu. Jadi pas ditawarin mama untuk ngedesain langsung mau gitu ya. Terus waktu itu langsung masuk 2015 itu juga langsung masuk Lampung Fashion Week itu. Iya. Nah, itu apa aja? Oh, itu apa yang ditampilkan itu? Langsung ke Bung itu langsung dikeluarin. Langsung ke Bung itu ya. Iya, waktu itu masih ada campuran sih, ada kebunnya, ada tapis, ada som usus, tapi yang paling pertama ngeluarin kebun itu ya Nisa. Iya. Nah, itu waktu itu yang baju yang ditampilin di Lampung Fashion Week itu murni desainnya Nisa atau dibantu mama? Murni dari aku sih kalau itu. Murni dari Nisa gitu. Padahal Nisa nggak belajar itu ya. Langsung buat desain kebun itu langsung ditampilin di Lampung Fashion Week. Bener. Berani ya. Iya. Nah itu kenapa sih kok Nisa milih kebun gitu loh di antara sekian banyak desain gitu kan? Iya, karena kalau som usus itu udah banyak yang pakai ya. Terus tapis juga udah banyak, batik juga udah banyak kan. Terus kayaknya kebun ini belum ada yang nyentuh sama sekali. Kenapa nggak disentuh aja gitu? Dijadiin diaplikasiin ke baju gitu kan. Terus pas dilihat, oh bagus juga ya. Ya udah akhirnya ya dipakai. Iya, kok inspirasi gimana gitu tuh kepikiran kebun gitu tuh? Karena ngeliat waktu itu kan ke kampung kan. Terus mama juga di Toka
ada kebun itu di apa namanya buat di pajangan belakang gitu kan buat foto gitu. Kok lucu ya gitu. Ya udah. Jadi Lucu gitu, apa ngeliatnya unik gitu kan. iya, iya aku pernah lihat itu kebun itu kayak jadi warnanya cerah-cerah gitu kayaknya Iya, ya. warna hitam, merah, putih, kuning. Iya. Ada juga tapi yang apa namanya merah, oranye, kuning sama hitam dia. Iya. Beda dia. Itu apa? Tapi desain waktu 2015 tuh desain yang Nisa buat itu untuk spesialisnya anak muda aja karena Nisa masih muda atau bisa segala usia gitu Segala pakai. usia kalau yang itu. Terus pas yang udah 2016 baru itu kayak buat anak-anak muda gitu, baru spesialis gitu. Tapi kalau bisa dipakai buat yang di atas muda juga gitu loh, dewasa gitu. Ya waktu desain itu apa namanya? Gede suaranya. Nah itu waktu Nisa buat baju itu tuh dia bajunya dibentuk kayak baju yang modern, kebung itu ya didesain dengan baju yang modern atau Nisa buat dress apa gimana gitu? Buat jadi modern sih. Kayak apa sih, bisa dijadiin celana, diaplikasiin ke celana, ke apa kulot gitu-gitu. Terus ya kadang ada dress juga, terserah sih sebenarnya. Kan itu kan sebenarnya kebung tuh sama aja kayak tapis gitu ya, buat aplikasian baju aja, buat tambahan baju gitu. Bukan yang kalau kan, tapi kalau sekarang kan ada tapis yang benar-benar tapis semua gitu kan. Kalau Nisa sih sampai sekarang belum berani ya buat kebung segala satu baju kebung itu kayaknya belum berani sih, tapi nanti dicoba. Oh jadi kebungnya waktu itu dari 2015 itu dibuat dengan baju yang modern gitu ya? Iya. Jadi bisa dipakai kemana aja bisa gitu ya, nggak mesti ke pesta kan? Bisa dipakai ke pesta, bisa dipakai buat kayak main-main tuh juga bisa. Nisa juga sering kok kalau misalkan lagi main-main gitu pakai yang baju ada kebungnya gitu kan. Karena ya emang buat anak-anak muda yang bisa dipakai buat kapan aja gitu. Nah, gimana sih perasaan Nisa gitu pertama kali baru pertama kali desain gitu ya, tanpa belajar langsung tampil di Lampung Fashion Week? Ya kaget sih pasti kayak serius nih jadi di Lampung Fashion Week gitu kan. Karena ya yang setahu Nisa itu kan namanya Fashion Week itu kan kayaknya yang ternama semua gitu kan. Loh kok aku jadi masuk gitu. Kaget sih sebenarnya pertamanya gitu. Tapi ya seneng gitu, ada rasa bangga juga. Kok bisa masuk Lampung Fashion Week? Siapa yang daftarin? Mama? Mama. Mama yang daftarin ya? Jadi langsung deg-degan pasti ya? Iya pasti. Karena kan emang Nisa tuh sebenarnya dulu jadi model juga gitu kan. Sebenarnya awal mama juga ikut fashion terjun ke dunia fashion sebenarnya gara-gara aku juga jadi model gitu kan dulu itu waktu SD gitu. Terus akhirnya ya lanjut. Terus ya pertamanya ya deg-degan juga ya karena pertama tampil gitu. Iya, nah itu setelah tampil di Lampung Fashion Week gitu ya, tuh langkah Nisa selanjutnya apa gitu? Waktu itu kan ada Opa Buyung ya, langsung diajak masuk ke komunitas desainer ethnic Indonesia waktu itu. Jadi yang termuda juga. Terus udah gitu langsung dibawa ke Jakarta fashion show berapa kali ya? Ada hampir kayaknya 5 kali di Jakarta itu. Terus waktu itu juga sempat karya Nisa dibawa ke Australia sama orang gitu. Opa Buyung itu siapa? Ada itu dia pendiri komunitas desainer ethnic Indonesia itu. Ada cabangnya di Lampung? Ada, waktu itu bukan cabang sih sebenarnya, kayak dia tuh ngambil desainer yang ada di kota-kota itu. Iya, jadi diajak sama dia untuk fashion show? Iya, di Jakarta. Jadi buat kayak apa ya namanya, buat mengembangkan desainer yang ada di kota-kota itu ke mancanegara gitu loh dia tuh. Kayak mengenalkan gitu. Iya, diajak fashion show. Pernah diajak sama dia fashion show kemana aja? Ke Jakarta aja sih sebenarnya, baru ke Jakarta, tapi ya dari situ kenal sama Om Itang Yunas, terus sama desainer terkenal gitu-gitu. Dari situ kenalnya gitu. Iya. Nah, terus pernah dibawa juga ke Australia. Tahun berapa itu? Tahun berapa ya? Lupa sih kalau itu, soalnya cuma karyanya aja yang dibawa. Iya, nggak apa-apa ya, itu bangga juga loh. Tahun berapa tuh kira-kira dibawa? Antara 2016
2016 kayaknya, antara 2016 2017 ya. Oh 2016 lah ya dibawa ke Australia. Itu gimana cerita dibawa ke Australia itu? Nah kalau itu Apa ada orang yang beli? enggak, mama bilang, Sal itu karena kamu dibawa lah ke Australia. Ah iya tuh mah, masa sih? Iya itu dibawa sama si ini. Oh ya udah gitu. Enggak, dia beli apa gimana gitu? Oh tadi udah dibeli. Oh dibeli sama dia terus dibawa ke Australia Iya. sama dia gitu. Ada seseorang pembeli lah ya. Dibawa ke Australia gitu. Nah tadi Nisa, tapi Nisa tuh tadi katanya baru benar-benar belajar ngedesain itu berarti tahun 2000 berapa masuk SMK itu? 2016 sih. 2016 baru belajar desain itu di SMK-nya. Iya. Baru SMK. Terus selama ini belajar sebelum masuk SMK itu belajar juga sama mama nggak? Enggak, belajarnya ya belajar otodidak dari yang gambar-gambar yang dulu aja, terus ngeliat di apa di YouTube kan dulu banyak sih gambar-gambar, cara gambar cara gambar baju, cara gambar orang gitu kan, nyoba dari situ aja sih sebenarnya. Oh jadi belajar otodidak yang ngeliat gambar-gambar orang dari YouTube juga jangan-jangan? Iya bener deh. Orang di mana-mana kalau otodidak pasti ngambilnya dari YouTube gitu. Iya. Baru pas di SMK itu belajar ngedalamin. Terus tadi kata mama magang juga di ini ya, di Itang Yunas ya. Iya, tahun berapa itu? Waktu kelas 2 SMK itu berarti tahun 2000 tahun yang lalu ya. 2017 ya. Iya 2017 tuh. 17 apa? Iya Magang. 2017. Apa belajar ngedesain gitu sama si kalau di Itang Yunas itu pertama kali masuk itu pelajarin desain, terus dipelajarin juga jahit juga dipelajarin, terus cara menghias pakaian juga gitu dari yang apa si mayat, terus main sepatu juga diajarin, terus makanya segala macam diajarin semua sih di situ. Jadi banyak belajar di situ sih dari Om Itang Yunas. Terus diajakin ke fashion show-nya dia gitu. Jadi kayak apa ya, buat belajar kalau misalnya fashion show tuh yang sebenarnya gini loh, yang keadaan di fashion show tuh kayak gini gitu. Diajak-ajakin sama dia. Diajarin semua lah pokoknya ilmunya ya. Iya, diajarin semua. Terus pernah belajar kemana lagi selain kakaknya Tang? Kemana sih kalau itu baru nyampe Jakarta sama Australia itu yang paling jauh. Paling jauh ya. Oke, kasih Nisa.